Inilah SD Santa Maria, Kota Cirebon, di bawah naungan Yayasan Santo Dominikus. Baik, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di kelas 4B yang selama ini kita belum pernah berjumpa ya, baru sekali. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa ya. Kita berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Yuk, siapa namanya nih? Ruth. Sini Ruth. Sini aja Ruth. Biar rame. Ya. Baik. Sebelumnya akan saya absen dulu. Ya. Yang hadir pada pagi hari ini Lionel, oke, Nathan, oke, Julian, Nikita mana? Nah, terus? Hadir Pak. Baik. Jadi ada 6 anak yang tidak hadir, ada berarti 1, 2, 3, berarti ada 8 anak yang tidak hadir 3 ya. Baik, anak-anak, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang lingkungan di sekitar kita ya. Kira-kira tahu lingkungan di sekitar kita itu apa saja? Sebutkan satu. Apa? Yang keras? Pohon. Apa? Sawah. Apa? Sungai. Nah, ya masih banyak lagi. Baik. Kita akan melihat tayangan video tentang lingkungan ya. Di mana lingkungan sekarang ini kita sudah berubah banyak. Seperti misalnya lingkungan sawah berubah menjadi perumahan. Kemudian, mengapa kita mempelajari tentang lingkungan ini? Nah, tujuannya biar kalian itu nanti bisa membuat teks pertanyaan wawancara tentang lingkungan hidup, tentang lingkungan. Siapa yang ditanya nanti? Petani. Nah, kita lihat tayangan videonya. Kita lihat ya. Terlebih pada peraturan daerah rencana tata ruang dan wilayah atau perda RPU Jember, sebenarnya sudah ditetapkan lahan produktif pertanian abadi untuk kebutuhan pangan yakni sekitar 200.000 hektar. Namun lahan sawah di Jember saat ini tergerus menjadi 81.000 hektar. Nah, ini sawah ya. Lingkungan sawah. Menurut Sekretaris Komisi ADPRD Jember, Lukman Dinarno, hal tersebut disebabkan oleh ketidakberdayaan pemerintah daerah karena perda induk RPRD tersebut masih membutuhkan aturan turunan yang lebih teknis. Ya, di sawah
Kemudian sawah ini sudah banyak berubah ya. Atau pemilihan bupati. Maka itu adalah perkara dengan setan dalam ini adalah bupati sama digaji. Dan perancangan itu lama kita sampai pada tahapannya di berkesulut. Nah, sawah ini mulai berubah menjadi perumahan-perumahan. Oke. Singkat videonya, ya. Nanti. Ya. Ini namanya PPT. Selamat pagi ya anak. Kemudian, peduli terhadap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Keseimbangan lingkungan adalah hubungan kompleks antara organisme hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Hubungan antara spesies satu dengan spesies yang lain dan hubungan di dalam spesies itu sendiri, ya. Itu namanya hubungan antar spesies. Nah, apa hubungannya dengan lingkungan dengan keseimbangan? Yaitu faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan adalah ada faktor alami dan ada faktor manusia. Faktor alami disebabkan oleh pengaruh atau proses alam. Tapi kalau manusia yang disebabkan oleh manusia. Faktor alami seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, rusaknya pantai, hilangnya terumbu karang, dan tumbuhan alga, badai hingga tsunami. Kemudian kalau faktor manusia merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap sistem ekologi dan keseimbangan lingkungan di bumi. Jadi yang sangat merusak itu justru yang faktor manusia. Berikutnya, contoh lingkungan dataran rendah yang masih terjaga keseimbangannya. Nah ini sawah, ya, sawah. Nah di sini ada apa? Ini komponen-komponen dalam sawah, ya. Di sini masih terjaga dengan baik. Ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Di sini ada terus berputar, ya. Di sini masih terjaga dengan rapi, ya. Baik. Nah, itu kemudian ini sawah itu dikelola oleh petani. Nah, petani itu banting tulang, ya, mengolah sawah, menjaga keseimbangan lingkungan sawah. Nah, dari sawah itu akan menghasilkan padi, ya, kemudian akan menjadi beras nantinya, kemudian ada gabah atau bisa menjadi nasi, ya. Nah, dalam proses penyemaiannya padi pertama-tama direndam dulu, kemudian biji akan keluar akar, tunasnya dikit disebar, ya, disemai, kemudian kira-kira sudah tingginya 14 cm atau 15 cm dicabut kemudian ditanam di sawah, kemudian akan menjadi padi, ya. Selanjutnya, nah, di sawah itu tidak hanya bisa ditanami oleh padi saja, ada sayuran, ada cabai dan sebagainya, ya. Selanjutnya, nah ini yang Bapak bilang tadi,
petani semakin pusing. Kenapa? Lahan sawah itu sudah tidak seimbang sekarang. Kenapa? Sudah jadi perumahan, ya, sudah jadi perumahan, ya. Petani semakin sedih karena petani ini lahan garapannya apa? Dibuat perumahan. Nanti padi akan semakin susah, ya. Kita mungkin bisa akan mengimpor dari luar negeri, padahal kita ini adalah pengekspor, ya. Nanti lama-lama akan menjadi pengimpor. Oke. Selanjutnya, ini masih contoh perumahannya, nih semakin banyak ya perumahannya, tuh. Lalu, nah ini dulunya daerahnya seperti ini nak, hijau, ya bagus, berubah menjadi bangunan-bangunan seperti itu. Ada bangunan rumah, bangunan industri, ya, iya banyak. Jadi yang dulunya dipandang mata itu sedap, sekarang tidak sedap lagi. Polusi juga banyak terjadi di situ. Selanjutnya, tuh, ya, tuh. Nah, sekarang coba kita berkumpul, ya, membentuk sebuah kelompok dengan cara apa? Ini nanti mejanya tinggal dibalikin saja, ya. Silakan. Ini sama Nathan dibalikin aja. Kursinya yang dibalikin. Nah, mejanya nggak usah. Depan aja. Pertanyaan wawancara kepada petani dengan pertanyaan tentang keseimbangan lingkungan, lalu kemudian karakteristik dataran rendah dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang dibuat adalah daftar pertanyaan kepada petani tentang keseimbangan lingkungan. Contohnya misalnya pertanyaan Bapak petani, bagaimana Anda mengolah sawah? Ya, silakan dikeluarkan bukunya, satu buku saja. Ya. Kalian tulis. Dua pertanyaan saja ya. Nih. Dua pertanyaan tentang keseimbangan lingkungan. Pertanyaan itu ditanyakan kepada siapa? Petani. Ya, kita mulai. Saya beri waktu 5 menit. Ya. Oke. Ngadepnya ke sini ya, ke kelompoknya. Silakan. Pak, boleh kasih namanya nggak? Kasih nama. Boleh. Nama tanggal. Boleh. Ya. 3 pertanyaan saja. Boleh nggak apa-apa. 3 pertanyaan saja.
bertanya dengan kata yang baik kepada seorang petani tentang keseimbangan lingkungan. Ya. Kalau berdiskusi boleh apa? Boleh berbicara, boleh ngobrol ya. Boleh tanya jawab. Oh, seperti ini. Ya. Berdiskusi. Ya. Jika berdiskusi boleh banyak bicara, ya. Boleh kesana kemari. Ya kita. Nah sekarang, Leonel, kamu pindah sini. Untuk sementara sini. Nah ini saya pisah, disebut kelompok ahli. Nah sini, sana, tidak, sana sebentar. Nanti kembali lagi sini. Udah jangan dibawa tasnya, bawa bukunya aja. Sana. Nah ini di sini. Sebentar, kamu duduk sana. Oke. Nah ini disebut kelompok ahli. Jadi yang namanya kelompok ahli itu apa? Jadi yang tadi diberi pertanyaan tentang menjaga keseimbangan lingkungan, jadi satu menjaga keseimbangan lingkungan. Ya. Kemudian kriteria dan lingkungan dan manfaatnya jadi satu. Gitu. Nah, nanti apa? Setelah selesai, kalian nanti kembali lagi ke semula. Kemudian nanti menjelaskan kepada teman yang satu kelompok. Lalu setelah menguasai nanti akan ditampilkan di depan. Ya, silakan dibuat dulu. Nanti akan ditampilkan di depan. Nah ini kalian sudah saya syuting ya. Jadi dalam diskusi boleh mengemukakan apapun yang kalian miliki di dalam pikiran. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, maskernya jangan dibuka-buka. Ayo nih kita berdiskusi sama temennya itu di belakang. Tuh, jangan ngadepnya malah ke sini. Tuh, contoh seperti di layar seperti itu, saling bicara, ya.
Saling ngobrol tapi tentang materi yang ditugaskan. Sudah? Belum. Baik, saya tunggu. Cukup 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan dong. Iya. Tapi nanti ada jawabannya, dikasih jawaban. Silakan Ruth, Lionel bertukar tempat ke kelompok asal, ya. Baik. Bagaimana? Sudah bikin pertanyaannya? Belum. Kok belum? Ya, satu lagi. Satu lagi. Nanti dibacakan ke depan. Iya. Kan sudah Bapak beri contoh bagaimana membuat pertanyaan. Misalnya, selamat pagi Bapak, bolehkah saya bertanya? Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang petani, apa atau bagaimana perasaan Bapak dengan sawah yang dijadikan perumahan? Seperti itu. Boleh balik lagi nggak Pak? Kalau sudah, boleh balik ke semula. Ruth, sudah pertanyaannya sudah bikin? Sampai 3 doang kan? Ya. Coba Ruth, kamu ke depan, lalu dibacakan hasil karya dari diskusi tadi. Silakan. Di atas. Nomor 1. Yang keras. Nomor 1, bagaimana Bapak memanfaatkan aliran? Nomor 2, wawancara. Mengapa Bapak menanam padi? Nomor 3, bagaimana Anda selalu sabar dalam menghadapi masalah? Ya, baik. Itu salah satu contoh. Beri tepuk tangan dulu. Oke, diberi aplaus ya. Siapa lagi yang mau ini? Bisa? Nah. Porsinya agak dimundurin. Oke, yuk. Ini saya contoh dulu. Naik ke puncak gunung,
tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Lagi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, silakan duduk. Ya, jadi fungsinya apa? Untuk meregangkan, ya, urat-urat saraf kita, ya. Jadi kita biar fresh kembali. Kita lanjutkan diskusinya. Sudah dapat? Ya, silakan, Nathan. Nomor 1. Bagaimana Bapak memanfaatkan cahaya matahari? Nomor 2. Bagaimana perasaan Bapak sawah Bapak yang menjadi perumahan? Nomor 3. Apa yang Bapak lakukan agar tanaman di sawah subur? Ya, baik, beri aplaus, tepuk tangan buat Nathan. Oke. Julian mau maju? Lionel? Mau maju Lionel? Boleh, silakan. Nah, ini temanmu akan menyampaikan. Nomor 1. Apa yang Bapak lakukan ketika lahan pertanian menipis? Nomor 2. Apa manfaat sawah bagiannya? Bagaimana perasaan Bapak ketika lahan pertanian Bapak menipis? Baik, beri aplaus buat Lionel ya. Oke. Jadi ya, kerjakan latihan dengan baik. Tulis dengan rapi ya. Ini kalau nggak rapi ya nantinya dibacanya susah ya. Kan nanti jadi besar dokter kok. Ayo Lionel. Wah, ini murid berjaket. Nggak tahu itu. Ya. Jadi karena PTPM jadi muridnya yang hadir juga cuma segelintir anak ya, tidak 100% bisa hadir. Nulis paling tidak itu bisa kalian baca, karena apa pernah terjadi menulis dengan tulisan sendiri tidak bisa membaca ya. Iya, dengan tulisan sendiri tidak bisa membacanya. Nomor 2 nggak ada. Silakan dikerjakan dengan baik.
Tulis soalnya dulu semua ya. Ya. Ini nomor 1, nomor 2. Nomor 1 A B C, nomor 2 AB. Nah, nomor 3. Ya, nomor 3-nya. Udah ya nomor 2 ya? Belum. Ya? Nomor 2. Nanti ya. Tulis dulu soalnya. Sudah? Ya baik anak-anak, sambil menunggu soal. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang keseimbangan lingkungan, ya. Intinya kita semua harus menjaga keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar kita ini, ya. Apa tujuannya? Ya agar kita atau cucu kita nanti itu dapat menikmati lingkungan yang nyaman, asri, ya. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengetahui sawah itu yang seperti apa, ya. Lalu sungai itu seperti apa? Jangan sampai. Maka untuk itu kita sebagai generasi muda harus bisa, ya, melestarikan lingkungan, paling tidak lingkungan sekitar kita. Caranya bagaimana? Ya, jangan mengubah lahan sawah menjadi lahan perumahan, lahan jalan tol, atau lahan industri. Nah, terus bagaimana Pak kalau ada pertumbuhan penduduk yang banyak? Ya kita buat rumah susun. Sekarang banyak rumah susun. Ya? Ya. Banyak. Caranya seperti itu, ya. Jadi kita jangan sampai membuat anak cucu kita di masa yang datang hidup sengsara. Masa kita hidupnya masih nyaman, anak cucu kita yang akan datang nanti hidupnya lebih sengsara dari kita. Baik? Hah? Di mana itu? Di mana? Ya bagus kalau banyak kebun anggurnya. Paling tidak sekitar-sekitar kita, di rumah kita saja. Jangan semua di semen, air tidak bisa. Di daerah aku banyak tanaman. Di mana? Nah, kalau tidak ada lahan di rumah pakai pot bisa. Itu untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar kita, ya. Di sekitar lingkungan kita saja. Apalagi yang lingkungan yang lebih luas lagi itu perlu dijaga. Ya, jangan sampai semua
sehingga apa? Tidak seimbang. Yang terjadi apa kalau semuanya dibutuhkan banjir? Itu kenapa? Tidak adanya keseimbangan lingkungan, ya? Itu. Ya? Oh iya, pasti. Bisa, ya. Lalu penebangan pohon-pohon itu juga merusak keseimbangan. Ya. Baik, itu nanti tugasnya yang ini juga nanti dikerjakan ya. Kalau tidak selesai di sini bisa dikerjakan di rumah. Oke. Mari anak-anak kita akan istirahat, kita berdoa dulu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama belajar. Sekarang kami akan istirahat, lindungilah kami sehingga tetap dalam keadaan yang sehat. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, berikutnya setelah nanti kamu mengisi tentang daftar pertanyaan wawancara tadi, nanti akan ditanyakan topik berdasarkan teks wawancara tersebut. Jadi topik itu intinya, inti permasalahannya apa? Ya, yang ditanyakan tentang apa? Kira-kira tentang apa itu tadi? Buah. Pedagang apa? Pedagang buah itu topiknya. Nah, wawancara tersebut dilakukan oleh siapa? Iya. Jadi wawancara itu kalau sendiri tidak bisa dilakukan. Paling tidak harus ada 2 orang minimal, ya, sebagai pewawancara dan narasumber. Ya. Kemudian dalam wawancara di atas, tokoh pedagang itu berperan sebagai apa? Wih. Iya, sebagai narasumber. Kalimat yang menunjukkan sapaan berdasarkan teks wawancara tersebut adalah ya, selamat pagi Pak atau apa, ya, itu sapaan. Lalu teks wawancara biasanya ditulis dalam bentuk apa? Ayo. Apa? Di situ tadi kan ada Anis, ada pedagang. Dalam bentuk teks apa? Percakapan, ya. Jangan lupa itu. Oke, silakan ditulis dulu. Iya. Kurang 9 menit. Ayo Nathan, duduk. Ya, di belakang itu ada buku-buku ya, kalau kamu mau baca-baca masa dalam mengisi waktu luang boleh itu. Ya, tinggal pilih. Ya. Ya, kita harus banyak membaca ya. Kita harus banyak membaca buku-buku, terutama buku-buku ilmu pengetahuan ya. Ya. Jadi akan menambah banyak pengetahuan. Ya. Nah, di pojok situ namanya pojok baca anak atau pojok baca kelas. Ya, di situ.
Jadi tinggal dipilih, baca apa saja silahkan. Satu lagi. Baik, yang sudah selesai boleh dikemasin dulu, dirapikan. Sudah. Nah, pesan Bapak. Walaupun di sekolah sudah dipelajari, tapi di rumah tetap harus dipelajari lagi materi-materi yang sudah, agar tidak lupa ya. Itu nomor 9 wawancara terapa? Wawancara Tersebut. yang menunjukkan jawaban berdasarkan teks wawancara tersebut adalah ya. Bapak ulang lagi, harus selalu diulang. Kemudian kita semua harus bisa menjaga diri kita ya. Walaupun sekarang COVID-19 sudah mulai mereda, sudah mulai adem, tapi kita harus tetap waspada. Yang bisa menjaga diri kita adalah diri kita sendiri. Masker harus selalu dipakai. Selalu bawa hand sanitizer. Kalau tidak ya selalu cuci tangan ya. Kalau saya nggak punya hand sanitizer, cuci tangan ya. Semprot. Nah, semprotkan. Boleh pakai hand sanitizer apa aja kan Pak? Boleh ya. Dan ada lagi, kalau Bapak di sini tak kasih minyak. Minyak kayu putih. Fix apa Pak? Iya. Sudah ya. Ada. Baik. Rosa. Ini kelas berapa ini? Cek. Oke. Ya. Karena saya dikasih tahu, dikasih minyak kayu putih di sini. Jadi penyakit itu nggak mau kalau ini. Ya. Ya. Oke, enggak di sini. Sekali lagi, selalu jaga kesehatan, makan vitamin, ya, prokes selalu diingat. Oke? Baik, kita berdoa dulu. Kita mau pulang. Silakan berdiri semua. Sudah? Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, selamat siang, selamat hati-hati di jalan. Kerjakan yang menjadi tugasnya. Ya. Silakan. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Yuk.